Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan fungsi hantar sistem pengendali, yaitu pengendali aras. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zildan Alfasabila dari kelas 2 D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Penentuan fungsi hantar sistem berpengendali aras. Pada penentuan fungsi hantar sistem berpengendali aras ini memiliki tujuan, yaitu menentukan transfer function masing-masing pengendali dengan metode kurva reaksi. Berikut merupakan data pengamatan. Dari data pengamatan dapat diketahui nilai dari persen PO1 sebesar 40%, persen PO2 sebesar 60%, persen PV1 sebesar 19,84%, persen PV2 sebesar 46,49%, delta persen PO sebesar 20, dan delta persen PV sebesar 26,65. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik persen PV terhadap waktu menggunakan metode 1. Pada metode 1, untuk membuat grafik tersebut dapat dimulai dengan mengambil data dari hasil pengamatan. Untuk sumbu X adalah waktu dalam satuan second, dan sumbu Y adalah persen PV. Dan didapat garis seperti berikut. Selanjutnya, yang dilakukan adalah membuat garis horizontal yang dimulai dari persen PV1 yaitu 19,84 sampai dengan persen PV 46,84. Selanjutnya ditarik garis dari persen PV1 sampai persen PV2 dan didapatkan garis singgung yang dapat digunakan untuk menentukan nilai dari tau. Selanjutnya yaitu mencari nilai Kp, tau, dan tau D. Kp sendiri adalah bilangan yang menentukan perbandingan antara perubahan output yang terjadi atas perubahan input. Untuk tau atau time constant adalah waktu yang dicapai pada 63,2% pada kondisi steady state. Dan untuk tau D atau dead time adalah tenggang yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Selanjutnya, kita dapat menentukan Kp. Untuk rumusnya sendiri adalah delta output atau delta persen PV per delta input atau delta persen PO. Yang sudah kita ketahui nilai dari delta persen PO sebesar 26,65 dan delta persen PV sebesar 20. Sehingga didapatkan nilai Kp sebesar 1,3325. Selanjutnya untuk nilai tau didapatkan dari garis singgung pada grafik sebesar 120,3 dan untuk tau D bernilai 0. Selanjutnya untuk fungsi transfer. Fungsi transfer sendiri adalah suatu nilai dari transfer function atau fungsi transfer pada kotak proses dan FCE. Untuk rumus dari GS atau fungsi transfer adalah Kp per tau S plus 1. Dan kita sudah mengetahui nilai dari Kp sebesar 1,3325 dibagi tau sebesar 120,3 dikali S plus 1. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik persen PV terhadap waktu menggunakan metode 2. Perbedaan dari grafik metode pertama dan grafik metode kedua terletak pada garis singgung yang digunakan untuk menentukan nilai dari tau. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai Kp, tau, dan tau D. Untuk menentukan nilai Kp sama seperti yang sebelumnya, yaitu didapatkan hasil 1,3325. Dan untuk nilai tau didapatkan dari garis singgung pada grafik sebesar 80,8. Dan tau D bernilai 0. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi transfer. Untuk rumus yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu Kp per tau
dikali S plus 1. Dan sudah kita ketahui nilai dari KP sebesar 1,3325 dibagi tau sebesar 80,8 dikali S plus 1. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik persen PV terhadap waktu menggunakan metode ketiga. Perbedaan dari grafik metode pertama, kedua, dan grafik metode ketiga ini yaitu terdapat nilai 2 tau, yang pertama sebesar 30,5 dan yang kedua sebesar 80,8, sehingga terdapat nilai dari tau D. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai KP, tau, dan tau D. Untuk menentukan nilai KP sama seperti yang sebelumnya dan didapatkan hasil 1,3325. Dan untuk nilai tau didapatkan dari garis singgung pada grafik sebesar 30,5 dan 80,5. Sehingga untuk menentukan nilai tau adalah 3/2 dikali tau 2 min tau 1. Sehingga didapatkan nilai tau sebesar 75,45. Dan untuk tau D menggunakan rumus tau 2 min tau, sehingga didapatkan hasil 5,35. Untuk selanjutnya yaitu menentukan fungsi transfer. Untuk rumus yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu KP per tau S plus 1. Dan sudah kita ketahui nilai dari KP sebesar 1,3325 dibagi nilai dari tau sebesar 75,45 dikali S plus 1. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penentuan fungsi hantar sistem pengendali, yaitu pengendali aras. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.